Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Yaitu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Maka kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau mendengar tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahril. Ia mendengar siaran radio yang menyatakan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugasnya. Khairul dan Wikana harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda untuk menguasai kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang. Ini batang leherku, share lagu pojok itu sekarang dan potong malam ini. Kamu tidak perlu menunggu hingga hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kata menyerah di negeri ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negeri ini kembali. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara sanggup menopang kota sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam janjinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba perlihatkan padaku kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Apa tindakanmu jika wanita dan anak-anak terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana cara kita untuk berdiri di negara sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah dirasakan selama ini. Itulah yang kita tunggu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh juga bangun. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju menurut saya. Terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan mungkin dibicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Golongan muda, apakah kita baikkan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Nah, pemikirannya juga masih terlalu pendek. Jadi kita harus memikirkannya dengan matang agar rencana kita ini tidak berantakan. Baik Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih kami akan bicarakan dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Silakan masuk saudara. Kami bermaksud membawa Anda dan Insinyur Soekarno untuk ikut kami menuju tempat persaingan. Pengasingan, apa yang saudara maksud? Ya benar, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar kalian terhindar dari bentrok antara rakyat dan juga tentara Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengantar mereka. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang. Aku akan memberikan
keselamatan kepada mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian keesokan harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Apa bisa percaya padaku, nak? Marilah akan saya bawakan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarin kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya Pak. Baiklah, ayo naik. Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bung, tapi ini demi kebaikan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan mesti kami akan bicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu janji Jepang, mengapa harus menunggu hasil sidang dari PPKI, sementara kita bisa menggunakan hasil kerja kita sendiri. Mengapa? Bentukan dari Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa hasil ikut campur tangan dari Jepang. Memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Itu kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Dilakukan pernyataan Jepang tentang bangsa kita hanya dari belakang, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita harus menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saat Tenang-tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala yang dingin, jangan ada ketegangan, oke? Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua, tentang masalah proklamasi ini. Kita harus mempertimbangkan masalah ini dengan matang. Tapi saya yakin dan percaya kita dapat memanfaatkan situasi ini. Karena kesempatan tidak datang kedua kalinya. Dan saya setuju kepada mereka dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha, kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang melakukan strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang maupun sekutu yang tidak setuju tentang proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kalau kalian semua baik-baik saja, jadi bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? kita harus mencari tempat yang tepat, Bu, untuk memulai rencana. Apalagi ini sudah malam, pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk memulai rencana. Apalagi jika mereka tahu kita akan memulai tentang rencana proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan proklamasi untuk esok hari. Benarkah kalau begitu masuklah? Saya turut bahagia mendengar kabar itu. Silakan gunakan uang yang kalian perlukan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani ini? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita kan tadi sudah sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa ikut campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana ini, Bung Karno? Karena ini berkat-berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya juga punya usul, bagaimana jika yang menandatangani ini 2 orang saja?
Anda dan Bung Hatta. Bagaimana? Bagus, bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketikkan teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik. Baik, Bung. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih guru telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Gus Doga yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Yang tunggu Bapak sampai pulang, bagaimana kita itu menjadikan benderanya. Ide yang bagus ya, bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah putih menjadi sang saka merah putih, brilian. Ya sudah Pak, KDL bersiap sana menyusun pidato untuk dibicarakan besok. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai lambang kejayaan bangsa ini. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.